Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang etika keilmuan dan ilmu yang terdiri dari saya sendiri, Imron Saifuddin, dan ada Dava Mufti Azriadi, juga Ahmad Rizal Fahrurrazi. Etika keilmuan. Istilah etika keilmuan mengantarkan kita pada kontemplasi mendalam, baik mengenai hakikat, proses pembentukan lembaga yang memproduksi ilmu lingkungan yang kondusif dalam pengembangan ilmu maupun moralitas. Dalam memperoleh dan mendayagunakan ilmu tersebut, oleh karena itu, ada beberapa hal yang mesti diperhatikan, yakni etika, moral, norma, dan kesusilaan. Etika, secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baiknya dan buruknya, serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Moral adalah pro- moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi, perbuatan perilaku, dan ucapan antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Norma. Norma adalah aturan atau kaidah untuk perilaku manusia yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Perintah ini merupakan suatu yang harus dilakukan, sementara larangan yaitu suatu yang tidak boleh dilakukan. Jika jika melanggar perintah dan larangan, maka seseorang bisa terkena sanksi. Nama lain sanksi adalah hukuman yang diberikan ke seseorang karena telah melanggar norma. Selanjutnya dibacakan oleh David. Kesusilaan. Kesusilaan atau susila merupakan bagian kecil dari norma sehingga kita mengenal nama norma susila, yaitu aturan yang menata tindakan manusia dalam pergaulan sosial sehari-hari, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Kesusilaan dapat pula menjadi bagian dari adab dan sopan santun. Di samping empat hal di atas, tinjauan filsafat juga mesti memiliki estetika, yakni mengenai keindahan dan implementasinya dalam kehidupan. Dari estetika lahirlah berbagai macam teori mengenai kesenian atau aspek seni dari berbagai macam hal budaya. Lanjut, Ron. Itu deh. Problem etika ilmu pengetahuan. Problem adalah suatu masalah kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Dengan kata lain, problematika merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Ilmu. Menurut KBBI menjelaskan bahwa ilmu ialah bermakna pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun dengan secara sistematis menurut metode yang ilmiah yang bisa digunakan untuk menjelaskan dan menerangkan suatu kondisi tertentu dalam bidang pengetahuan. Pengertian ilmu secara umum itu adalah segala suatu proses kegiatan terhadap suatu keadaan dengan cara memakai alat, prosedur, cara, metode, dan sehingga menghasilkan pengetahuan baru. Ilmu bebas nilai. Ilmu bebas nilai berarti ilmu itu tidak terikat dan tidak dikendalikan dengan hal-hal yang berada di luar lingkup keilmuannya.
tidak dibatasi dan juga tidak dipengaruhi olehnya, tidak terikat dengan konsep kebaikan dan kejahatan, moralitas, budaya, ideologi, religius, maupun ketuhanan. Untuk mencapai suatu kebenaran, pandangan ilmu yang bebas nilai adalah murni, objektif, rasional, tanpa campur tangan apapun, tidak memihak apapun, dan tidak terikat oleh apapun. Contohnya seperti ekonomi, politik, sosial, moral, dan sebagainya. Ilmu tidak bebas nilai. Ilmu yang tidak bebas nilai merupakan pandangan kalau ilmu itu terikat dan dibatasi oleh nilai, berpihak pada kebaikan, moralitas, etis. Ilmu yang tidak bebas nilai ini mengarah kepada hati nurani yang dihubungkan kepada perilaku manusia. Ilmu terikat pada nilai dan norma. Nilai ini tidak hanya nilai satu saja, namun banyak nilai-nilai yang tergabung di dalamnya. Agama, hukum, budaya, dan sebagainya. Ilmu harusnya ditujukan kepada kebaikan manusia tanpa merendahkan harkat dan martabat manusia. Dalam pandangannya, ilmu tidak bisa lepas dari nilai-nilai kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, sosial, keagamaan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizal. Pendekatan ada tiga, yaitu pendekatan ontologisme dan pendekatan epistemologi, pendekatan aksiologi. Pendekatan ontologis adalah pendekatan yang membahas konsep-konsep yang menyangkut konsep-konsep substansi, proses, waktu, ruang, kualitas, hubungan budi dan materi, serta status dari entitas-entitas teoritis. Yang kedua, pendekatan epistemologi. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang maksudnya adalah bagaimana proses pengetahuan itu didapatkan meliputi metode kritik, logika, pemikiran, dan teori-teori secara keseluruhan. Pendekatan aksiologi. Aksiologi dapat diartikan sebagai teori nilai atau kata lainnya yaitu kegunaan ilmu bagi manusia itu sendiri. Kesimpulan. Meskipun ketiga pendekatan tersebut memiliki pokok bahasan yang berbeda, seperti yang telah disebutkan di awal, ketiga pendekatan itu saling berhubungan satu sama lain dan tentunya memiliki tujuan dan metode yang sama. Ontologi memberitahukan konsep-konsep, struktur, dan entitas suatu ilmu. Untuk mendukung bagaimana ontologi dapat berdiri, epistemologi memberikan jalan suatu ilmu dapat ditemukan dan dapat dinyatakan ada. Ontologi menjelaskan proses dan pembahasnya dengan hakikat ilmu pengetahuan, dan dengan aksiologi atau teori nilai, pengetahuan itu dapat bernilai dan applicable bagi manusia, sehingga manusia dapat menggunakan ilmu tersebut untuk menjawab suatu pertanyaan tentang kepercayaan maupun pertanyaan lainnya yang tentunya kegunaan bagi kehidupan. Sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan. 1. Tidak ada rasa pamrih. Artinya suatu sikap yang diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. 2. Bersifat selektif, yaitu suatu sikap yang bertujuan agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. 3. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis, selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kebahagiaan manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. 4. Ilmuwan harus selalu tidak puas. Ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan, sehingga selalu ada dorongan untuk riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya. 5. Adanya rasa percaya. Adanya sikap yang berdasarkan pada suatu kepercayaan dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori yang terdahulu telah mencapai kepastian. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.